Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam pendalaman pelajaran sahabat yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-6 dengan topik Benih Abraham. Tapi mari kita minta tuntunan kuasa sorga untuk kita boleh memahami lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Keluaran pasal 19, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku, sekilas pelajaran kita sepanjang pekan ini, kita akan belajar tentang janji perjanjian yang Tuhan sudah siapkan kepada orang Israel, bahkan kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah kewajiban yang datang karena perjanjian-perjanjian ini? Seberapa baikkah bangsa itu berpegang pada janji-janji itu? Apa yang terjadi ketika mereka menurut apa yang menjadi komitmen mereka dalam perjanjian itu? Mari kita bahas satu persatu. Saudara, pelajaran pertama yaitu di atas segala bangsa. Ulangan pasal 7 ayat yang kedua berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Nah saudara, pertanyaan untuk kita. Mengapa Tuhan memilih Israel? Mengapa mereka istimewa? Ada beberapa peradaban yang lebih maju pada saat itu daripada Israel. Katakanlah Mesir, orang Het, orang Kasdim. Nah, para leluhur Israel tampaknya secara moral tidak lebih baik dari mereka itu. Namun, Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janjinya. Itu adalah tindakan kasih karunia. Tuhan telah memilih secara khusus orang Ibrani untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia ini. Kata yang diterjemahkan spesial dari tadi dalam kata segula. Nah, kata segula ini bisa berarti harta yang berharga. Spesial karena harta yang berharga. Hal penting yang perlu diingat juga adalah pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya, suatu pernyataan kasih karunia-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang ditemukan di sini yang merupakan tindakan manusia yang melayakkan mereka menerima kasih karunia ini. Tidak bisa demikian, karena kasih karunia adalah sesuatu yang datang kepada yang tidak layak. Sekali lagi garis bawahi, kasih karunia itu datang kepada sesuatu yang tidak layak. Dan sekarang ketika kita berkaca kepada diri kita sendiri, siapa yang layak? Apakah kita layak untuk menerima kasih karunia ini? Seharusnya kita tidak layak. Tapi kasih karunia itu diberikan kepada kita yang tidak layak. Kita yang memberontak terhadap kekuasaan Allah. Kita yang tidak terima dengan apa yang Tuhan tawarkan. Namun Tuhan kita mau datang untuk saya dan saudara. Inilah kasih karunia yang ajaib yang Tuhan karuniakan kepada saya dan saudara. Pertanyaan, apa yang Tuhan harapkan sebenarnya dari orang Israel? Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Sebab imam mereka harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi perantara antara dia dan orang-orang kafir. Perhatikan ayat ini. Penting untuk menjadi implementasi dalam perjalanan iman saya dan saudara. Hubungan yang mendalam dengan Tuhan adalah cara yang Tuhan inginkan supaya terjadi juga di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan ingin agar kita punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Karena ayat selanjutnya katakan, karena Tuhan menginginkan kita menjadi perantara antara Dia yang adalah Allah dengan orang-orang kafir. Saudara-saudara, saudara memiliki motivasi ini di dalam diri saudara. Ketika menyadari bahwa kita ini tidak layak dan perjanjian ini diberikan kepada kita yang tidak layak, karena perjanjian inilah perjanjian kasih karunia.
kita sudah memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Karena itu, kita harus memiliki hati yang benar-benar rindu untuk menjadi pengantara bagi orang-orang lain yang belum kenal kebenaran. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-6 menegaskan kembali, mereka hendaknya memberikan teladan kekudusan. Orang Israel harusnya memberikan teladan kekudusan sama seperti kita. Tuhan mengharapkan kita jadi teladan kekudusan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang memberontak. Tuhan inginkan itu terjadi dalam perjalanan iman saya dan saudara. Maukah saudara menerima tantangan ini? Maukah kita jadi teladan? Maukah kita jadi perantara bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak diselamatkan, dan pada akhirnya mereka boleh layak diselamatkan? Saya percaya kita akan terima tantangan ini. Poin selanjutnya itu tanah perjanjian. Ulangan 1 ayat yang ke-8 berkata, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara, perjanjian itu termasuk warisan. Warisan tanah Kanaan. Anda boleh baca dalam Kejadian pasal 15. Karena Allah memberikan perjanjian, bukan hanya keturunan, tapi warisan, bahkan warisan tanah Kanaan. Jelas, saudaraku, Tuhan memenuhi bagian dari perjanjiannya. Ini luar biasa. Sederhana, jika mereka menurut, mereka menerima berkatnya dan sejahtera di Kanaan. Jika mereka menurut, mereka akan jadi kepala dari berbagai bangsa. Jika mereka menurut, mereka akan mendapatkan berkat-berkat yang Allah sudah berikan kepada mereka. Namun, ingat, jika mereka tidak menurut, Ulangan pasal 28 ayat 15 katakan, mereka akan dikutuk dan diusir dari negeri itu. Mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara, tatkala saudara menerima janji perjanjian ini, kita harus ingat bahwa berkat kesejahteraan akan dikaruniakan kepada saya dan saudara. Bukan hanya sampai di situ, tapi kita akan jadi kepala bukan ekor. Tapi jika kita tidak menurut, maka yang terjadi sebaliknya. Kita akan dikutuk, akan diusir. Dan saudaraku, jika mereka tidak memenuhi bagian mereka, yaitu orang-orang Israel, maka janji-janji ini bisa dibatalkan. Mereka akan kehilangan negeri mereka selamanya. Saudara, ada janji bagi kita, suatu negeri perjanjian, tanah Kanaan sorgawi yang disiapkan bagi kita. Tapi jika kita menurut, kita akan peroleh itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menurut, maka janji itu akan bisa dibatalkan dan kita akan kehilangan kesempatan untuk ada di tanah Kanaan sorgawi. Pena Inspirasi berkata, anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka. Namun adalah maksud Allah bahwa oleh kenyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia harus ditarik datang kepadanya. Undangan Injil hendaknya diberikan ke seluruh dunia. Melalui ajaran pelayanan dan pengorbanan, Kristus akan ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa. Dan semua yang memandang kepadanya akan hidup. Apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluas perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka merangkul dunia. Prophets and King, page 19. Saudara, tanggung jawab yang besar. Israel rohani harus datang kepada dunia ini, ke seluruh dunia, untuk membawa kabar selamat kepada mereka. Kemudian poin selanjutnya itu Israel dan perjanjian. Yeremia pasal 3:20 berkata, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dasar dari perjanjian kekal adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Pernikahan adalah gambaran dari hubungan ini. Karena Israel terus-menerus tidak setia, Tuhan membawa ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Yeremia pasal 11 ayat yang ke-8, yaitu kutuk karena
melanggar perjanjian. Jika Nuh menolak Tuhan, dia akan mati dalam air bah. Israel dengan keras, mereka dengan keras kepala menolak Tuhan, bahkan menolak Mesias, sehingga mereka kehilangan status mereka sebagai umat pilihan. Tuhan tidak dapat lagi menyelamatkan kita, saudaraku, jika kita memilih untuk terus-menerus dengan keras kepala menolak Dia. Saudara, kita akan kehilangan status kita sebagai umat Allah, sebagai umat perjanjian, umat pilihan, jika kita terus menolak dan menolak akan Allah kita. Karena itu, saudaraku, ketika kita menyadari bahwa ternyata kita ini spesial, umat yang sisa, mari kita tetap setia kepada Tuhan kita. Roma pasal 11 ayat yang kelima. Demikian juga pada hari ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ada umat sisa. Meskipun sebagian orang Israel, saudaraku, tidak setia, selalu ada beberapa orang yang berdiri setia pada perjanjian dan terus mengasihi dan mentaati Tuhan. Dan kelompok orang ini sering dikenal dengan umat sisa atau yang sisa. 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, seorang Ethiopia yang menyelamatkan Yeremia dari kematian, Daniel dan teman-temannya yang berdiri setia di Babilonia, meskipun Israel telah tidak setia kepada Tuhan. Dan lihat, ada berapa contoh di mana ada anak-anak Tuhan yang tetap setia, sekalipun mereka di tengah-tengah banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penyembah dewa-dewa asing, mereka tetap setia. Misi dari yang sisa adalah untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar mereka. Mereka adalah saksi Tuhan yang setia di bumi, dan mereka mendengar suara juru selamat dan mengikut Dia. Apa tugas daripada yang sisa? Kalau kita mengaku bahwa kita adalah yang sisa, sekali lagi ingat, tujuan Allah menciptakan dan memelihara satu umat yang sisa adalah sama seperti kepada orang Israel, untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa. Yesaya pasal 66 ayat 19. Dengan cara ini, saudaraku, orang lain akan bergabung dengan yang sisa menyembah Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi, tidak peduli seberapa buruk keadaan, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia, yang menjaga panggilan dan pemilihan yang pasti, yaitu kita ini imam yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Singkatnya, saudaraku, apapun kegagalan bangsa itu secara keseluruhan, masih ada orang yang berusaha memelihara. Dan saya tahu kita adalah umat-umat yang sisa, dan berusahalah supaya kita ada di golongan yang sisa. Di tengah-tengah angkatan yang memberontak, kita tetap yang sisa, yang tetap setia kepada firman Tuhan. Kemudian poin selanjutnya itu orang Israel rohani. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara, di sini langsung kita boleh pahami bahwa ternyata yang adalah keturunan Abraham berhak menerima janji berkat itu. Dan saya dan saudara adalah orang-orang Israel rohani, orang-orang keturunan Abraham secara rohani. Jadi keturunan Abraham rohani sekarang dikenal dengan Israel rohani. Nah, semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dengan iman, mereka adalah bagian daripada keturunan ini. Ketika kita dibaptis, kita adalah ahli waris yang sah dari janji Tuhan untuk Abraham. Tidak ada sikap pilih kasih di antara mereka yang mengenakan Kristus. Tidak peduli kebangsaan, status sosial, jenis kelamin. Semua yang menerima Kristus dengan iman, mereka adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Warisan kita yang dijanjikan adalah dunia ini. Kita akhirnya akan menerima warisan kita pada hari Yesus yang akan menyambut kita di bumi baru. Jadi bukan hanya di dunia ini, tapi di bumi baru kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku, kutipan terakhir
Jika kita akan memiliki warisan surgawi, kemuliaan, substansi yang kekal, kita harus berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Umat Tuhan haruslah orang-orang yang istimewa dan suci, berbeda dalam karakter dan praktek dari dunia. Tuhan telah menetapkan gerejanya sebagai terang di dunia untuk membimbing dunia ke sorga. Itu akan menjadi bagian dari sorga di bumi, memancarkan terang ilahi dari jalan, dari jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Oh puji Tuhan saudaraku, karena gereja ternyata memiliki tanggung jawab yang besar. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi terang dunia ini, membimbing dunia ke arah sorga. Pertanyaan, kemanakah saudara sedang melangkah? Saudaraku, jika saudara tidak tahu kemana arah Anda melangkah, saya mau mengundang saudara untuk bergabung bersama-sama dengan barisan umat Allah menuju ke tanah Kanaan surgawi. Karena kita adalah gereja yang dipanggil Tuhan dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib dengan membawa misi untuk membawa banyak jiwa ke dalam kerajaan surga. Saya percaya kita akan menjadi reflektor. Kita akan memantulkan terang kasih ilahi sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena petunjuk firman saat ini akan mengarahkan kepada kami, kepada jalan yang benar, kepada panggilan kami untuk menjadi pekabar-pekabar Injil bagi dunia ini. Tolonglah kami agar kami boleh menerima tantangan ini untuk menjadi terang kepada sesama. Biarlah firman kebenaran ini Engkau akan perjelas dalam hati dan pikiran kami, dan kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau akan perjelas kebenaran firman yang sudah kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.